Adam punya anak 146, semuanya kembar kecuali 2 orang. Salah satu yang tidak kembar itu yang kelak menurunkan masyarakat Nusantara. Kalau dalam wayang disebut Sang Hyang Sis. Terus nanti macam-macam variabelnya, tapi kita ambil saja dari ketika sampai ke Pandu. Raden Pandu punya anak Pendowo, Pendowo punya cucu sampai ke Parikesit. Nah, Parikesit adalah nenek moyang dari raja-raja Nusantara. Mereka bukan karangan, mereka adalah nenek moyang kita. Oleh karena itu orang Jawa, orang Sunda sangat dekat dengan wayang, melebihi orang India dan Sri Lanka. Karena memang kalau mereka dulu itu cuma provinsi yang kita suruh ngerjain tulisannya, tapi yang disuruh nulis oleh orang India itu adalah kita yang ditulis. Jadi nenek moyang kita sendirilah para wayang Pandawa dan Kurawa itu, kira-kira gitu. Nah, siapa Pangeran Diponegoro? Kalau kita terusin silsilahnya, katakanlah dari Brawijaya saja. Brawijaya terakhir punya anak 117. Ya, antara lain nurunin sampean dari Betoro Katong, kan itu kan. Nah, 117 ini oleh Sunan Kalijogo disebar ke seluruh Nusantara, dijadikan kepala-kepala tanah perdikan. Jadi kalau mau ngomong trah, siapakah yang seharusnya jadi raja? Pakubuwono, Hamengkubuwono, dan Mataram, itu mulai nyempal adalah ketika berdirinya pasca Pajang, berdiri kerajaan Mataram. Mulai di situ yang jadi bukan terusannya Brawijaya. Jadi ketika kemudian sampai ke perjanjian Giyanti Jogja Solo, yang menjadi raja di Jogja dan Solo, tapi jangan bilang-bilang ya, yang jadi raja Jogja dan Solo ini sebenarnya bukan terusannya rajanya Suwansara. Dan yang saya ingin katakan, yang sebenarnya berhak menjadi raja adalah yang sekarang kita kenal sebagai Pangeran Diponegoro itu. Itu ceritanya, Pak. Makanya tidak heran kalau orang pesisir justru ngangkat Diponegoro, karena jiwa beliau jiwa sangat pesisir, gitu ya. Nah, sedikit untuk referensi sejarah aja. Tolong diingat, semua raja-raja Jawa Mojopahit dan sebelumnya itu bergelar Prabu. Jadi Prabu itu sebenarnya dari Awu ya, Awu, Abu, Prabu, perabuan gitu ya, sama dengan perempuan dari kata empu, perempuan, dan seterusnya. Begitu pindah transformasi dipimpin oleh Sunan Kalijogo menjadi Demak dengan menyelamatkan seluruh aset Mojopahit, di mana anaknya Brawijaya justru diangkat menjadi gubernur-gubernur di seluruh Nusantara. Itu gelarnya dari Prabu menjadi Sultan. Mulai Demak Sultan Patah, kemudian sampai ke Sultan Hadiwijaya, Sultan Trenggono Hadiwijaya. Ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada kaitan empati antara politik dengan ketuhanan dan spiritualitas. Prabu karena mereka mengenal spiritualitasnya adalah dari awu langit. Begitu menjadi sultan, sultan itu diambil dari surat Ar-Rahman, la tangfuduna illa bisultan. Nah, kata sultan diambil karena sultan di dalam Al-Quran artinya adalah kekuatan ekstra yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Maka sejak itu bergelar sultan. Begitu kerajaan Mataram berdiri, Sultan nggak dipakai lagi, Prabu nggak dipakai lagi, Sutawijaya menggelari dirinya Panembahan Senopati. Mohon diingat-ingat, kalau di Jawa, kalau sudah Panembahan dia tidak boleh jadi raja. Kalau sudah begawan, sudah resi, dia tidak menjadi raja karena dia sudah memunggungi dunia, dia sudah seorang spiritualis. Nah, sejak Mataram terjadi pembelokan sampai Islam kemudian pecah Sunni Syiah. Kalau Raden Joko Tingkir itu Sunni, kalau Aryo Jipang itu Syiah, kalau Mondoroko itu Abangan, dan seterusnya. Ini kalau diceritakan nanti saya jadi dekan Fakultas Sejarah Ilmu Budaya. Tapi intinya begitu, Pak. Intinya adalah Pangeran Diponegoro ini ngerti sejak awal bahwa seharusnya dia yang jadi raja, entah Solo entah Jogja.
Tapi beliau tidak mempersoalkan. Beliau memberontak itu ketika sudah saya ini rela tidak menjadi raja, kenapa tanahmu tidak engkau pertahankan dari VOC? Maka dia Cancut Taliwonto, dia berontak kepada Belanda, kan begitu. Dan disitulah letak double ganda pengorbanannya Pangeran Diponegoro yang sekarang Anda junjung tinggi.